Puji nama Tuhan. Di hari ini, tanggal 1 Januari tahun 2021, ini adalah tahun yang baru bagi kita semua, Bapak dan Ibu. Saya bersyukur kita semuanya baik, sehat, dan ada dalam kasih dan pelindungan Tuhan. Bapak dan Ibu, saya sebelum masuk ke tahun 2021 ini, kami suami istri berdoa dan kami bertanya sama Tuhan, apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini dan juga apa visi dan nama tahun untuk kami suami istri. Dan singkat cerita, Tuhan menunjukkan pada kami bahwa tahun 2021 ini adalah tahun penantian. Dan saya diberi firman Tuhan dan diingatkan firman Tuhan ini. Mari kita lihat di Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Saya tidak akan membacakannya, tapi saya akan menjelaskan dengan singkat. Yaitu tentang kisah 10 gadis yang dia menantikan mempelai laki-laki, dan dia di situ dikatakan ada 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Kalau kita lihat itu di Matius pasal 25 ayat 2. Dan Bapak dan Ibu, Alkitab mengisahkan bahwa dikatakan ada 5 bijaksana, 5 yang diantaranya bodoh. Dan mereka semua dikisahkan di situ membawa pelita. Yang bodoh dikatakan tidak membawa persediaan minyak. Padahal kalau Bapak dan Ibu tahu persediaan minyak itu dibutuhkan untuk mengisi obor atau penerang supaya obor itu tetap menyala. Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini supaya kita semua yang hidup hari ini di tahun 2021 ini mengerti bahwa setiap dari muridnya punya kebebasan untuk memilih bagaimana mereka dalam bersikap menantikan kerajaan Tuhan. Ada sebagian orang yang sampai hari ini mungkin dia masih sibuk dengan urusan dunia. Dia sibuk dengan urusan kedagingan dia, sehingga mereka melupakan hal yang paling utama, yaitu mengisi obor penerangnya dengan minyak, agar obor itu tetap menyala. Bapak dan Ibu, saya menemukan bahwa di hari-hari ini banyak orang kehidupan yang saya lihat meskipun dia Kristen, tetapi api Roh Kudus dalam kehidupannya sehari-hari sudah mulai padam. Dan mereka boleh mengatakan diri mereka seorang Kristen, tetapi sesungguhnya apinya sudah mau padam. Dan mereka sudah lama tidak beribadah, mereka sudah lama tidak membaca Alkitab, bahkan hidup dan bersekutuan dengan sesama orang Kristen, tetapi mereka hanya menjalani rutinitas sebagai orang sekedar Kristen. Dan saya bisa melihat di firman Tuhan ini, kalau tiba-tiba dikatakan di ayat 6, waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Dan saya yakin dan percaya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tentang kedatangan Tuhan itu kapan. Dan apa yang akan tiba-tiba terjadi dalam hidup kita. Apa yang ada di depan kita. Tiba-tiba semuanya digoncangkan, dikagetkan. Seperti tahun 2020 di mana ada peristiwa virus corona tiba-tiba menggoncangkan dan membuat banyak orang bingung dan frustasi dan stres. Dikatakan bahwa di ayat 6 ini bahwa tiba-tiba goncangan itu datang. Anda boleh berkata bahwa Tuhan belum datang. Saya sudah hidup di tahun sekian lama ini, Tuhan itu kedatangannya belum datang. Tapi saya mau berkata begini, jika Tuhan tidak datang pun, dalam arti saya bukan berkata Tuhan tidak akan datang, tapi saya berkata jika Tuhan belum datang saat ini, yang paling penting adalah kesiapan kita
dalam menantikan kedatangan Tuhan. Bapak dan Ibu boleh melihat, kalaupun saat waktu itu Tuhan belum datang, tetapi kita sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa atau pulang menghadap Tuhan. Di situ, apakah Anda sudah siap sedia? Itu pertanyaan yang harus kita renungkan hari ini. Sebagian dari banyak orang Kristen saya menemukan bahwa ketika mereka diperhadapkan dengan kematian, mereka semua rata-rata mereka akan takut dan mereka akan berkata, "Oh, saya belum siap dengan sebuah hal yaitu kematian." Bapak dan Ibu, sebagai orang Kristen kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Dan kalaupun dia belum datang, dan bukan alasan kita untuk kita bersantai dan hidup dalam zona nyaman dan kita tidak mempersiapkan minyak cadangan supaya pelita kita tetap menyala. Dan saya mau kasih tahu kepada Bapak dan Ibu, ketidaksiapan 5 gadis yang bodoh ini membuat mereka pada akhirnya, kalau kita lihat di Alkitab, mereka berada di luar pesta pernikahan. Itu ada Bapak dan Ibu bisa melihat di ayat 10. Bahwa di situ dikatakan bahwa pintu ditutup. Dan padahal itu adalah momen yang mereka tunggu-tunggu. Mungkin sudah tunggu-tunggu selama bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah berpuluh tahun. Dan kalau saya melihat peristiwa ini, maka sangat tragis sekali, Bapak dan Ibu. Maka daripada itu, Bapak dan Ibu, nantikanlah kedatangan Tuhan. Anda harus persiapkan diri Anda untuk mempunyai minyak cadangan, agar pelitamu tetap menyala dan tidak padam. Dan justru ketika mempelai itu datang, Anda tahu bahwa Anda sudah siap untuk bergabung dan masuk ke dalam pesta pernikahan. Karena baik gadis bodoh maupun gadis bijaksana, dua-duanya mengalami proses yang sama, yaitu mereka harus menunggu. Dan menunggu itu ada hal yang tidak menentu, membosankan, dan tidak tahu kapan itu akan datang. Tapi percayalah kepada Tuhan, kalau Dia berjanji, Dia pasti akan menepati, Dia akan datang. Sikap kita yang saat hari ini adalah Anda harus dalam kondisi siap sedia, dan Anda harus bisa menantikan Dia dengan setia. Dan Tuhan akan menepati apapun yang hari ini Dia pernah janjikan sama Anda, sama keluarga Anda. Dia pernah menjanjikan untuk Anda saat Anda berdoa. Bapak dan Ibu, di tahun 2021 ini, percayalah, apa yang Anda nantikan, Tuhan akan menggenapinya. Percaya pada Tuhan, peganglah apa yang ada padamu, yaitu imanmu. Jangan sampai Anda melepaskan imanmu. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menepati janjinya. Dia tidak akan melupakan setiap doa dan jeritan hatimu. Anda yang sudah bertahun-tahun menaikkan doa yang sama dan sama dan sama, tahun ini Anda nantikan. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup Anda. Kembali lagi saya ingatkan pesan ini, bahwa Anda ketahuilah bahwa kita harus siap sedia. Kita harus menghadapi segala kondisi yang ada. Jangan biarkan api kita padam, tetapi sediakan minyak cadangan. Jadilah orang yang siap sedia dan tetap setia menantikan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati kita di tahun 2021 ini. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Haleluya. Amin.